Tapi ada yang umum itu adalah ya sholat Jumat tanpa harus sholat zuhur. Karena para ulama mengatakan bahwa ya sebenarnya sholat Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. 2 rakaat yang 2 rakaat itu diganti dengan tunggal. Makanya masyarakat muslimin rahimahullah adalah lagi. Jadi jelas bahwa itu mengisyaratkan bahwa yang namanya sholat Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. Oleh karena itu maka ada ketentuan-ketentuan karena khutbah itu pengganti dalam tanda petik pengganti daripada 2 rakaat sholat zuhur. Karena yang 2 rakaat sholat penting. 1 rakaat berganti ada. Makanya kita tinggal alam indah dalam ya takalam. Ojo ngomong tenang. Kalau ngomong ya fakallah ya berarti itu sama dengan ini berbicara keras ya sama dengan kita ketika melakukan sholat omongan betul. Makanya katakan lama kalau dia berbicara ketika khotib itu dia tidak mendengarkan dengan sesama ya berarti ya iya pada Jumatan. Kemudian ya khotib terus sholat aja dulu. Enggak. Saya pilih musim Jumatan juga saya memberikan nomor itu amin sih karena boleh nasi. Ya nasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang begitu itu yang sebenarnya benar karena setelah Jumat akhirnya Jumat itu tidak masuk kategori atau itu sholat seperti zuhur asar maghrib isya subuh, tetapi punya ciri khusus. Tetapi bagian Jumat setelah Jumat itu ada bagian juga. Ya ini berdasarkan hadis dari Bukhari rahimahullah itu selesai Jumatan maka sholatlah 4 rakaat. Ya ini ada 4 rakaat ini alih. Sekarang saya berbicara dalil-dalil yang terkait dengan sholat rawatib yang 12 rakaat dari umum rawatib itu berdasarkan pada dawai Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dari Ummu Hubaidah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lailatin sintai asyara kata dunia lahu baitun fil jannah. Jadi
sholat qabla zuhuri arba'ah. Sapa wae sing sholat sadurunge zuhur qobliyah. Qobliyah zuhur rong rakaat. Rakaat bener petang rakaat. Berarti petang rakaat. Wa ba'daha rakaatain. Berarti bener 8 6 6. Wa ba'da maghribi rakaatain. Tidak. Wa ba'da isya'i rakaatain. 10. Wa qabla subuhil fajr rakaatain. 12. Maghrib kau ada wa ba'da maghrib. Ini yang ada 12 yang ada. Haramallahu jasadahu 'alal nar. Allah mengharamkan jasadnya dimasukkan neraka. Kalau haram masuk neraka berarti sholat. Itulah isu juga sholat ba'diyah atau qobliyah yang ada. Saya ulangi, jadi ini jadi masalah qabla zuhri arba'ah, qobliyah zuhur petang rakaat, ba'da zuhur rong rakaat, ba'da maghrib rong rakaat, ba'da isya rakaat, sadurunge subuh sing sholat niku haram Allah biasa terlalu. Kurang enak ini. Sehingga enak yang berdoa. Lah kalau tidak sunnah, ngaji sholat. Saya tadi mengatakan bahwa sholat subuh itu prioritas tertinggi. Vitamin maka ada vitamin maka ada vitamin sisi. Jadi artinya ada level-level. Lah kenapa? Karena berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, terutama qobliyah subuh. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya untang sahih ta sahih Bukhari Muslim Tirmidzi Nasai, kemudian ada Abu Dawud sebagai Tirmidzi. Itu sudah syarat takon sahih asli sahih. Apalagi terus muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti Bukhari Muslim. Karena redaksi kadang-kadang ada satu redaksi itu Bukhari Muslim, tapi ada redaksi lain hanya Muslim, ada redaksi lain hanya Bukhari. Tapi sudah takut. Dan ini yang terkait dengan sebelum-sebelum ini adalah hadis dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia itu wapi oleh saya isi jangan duit 1% mau dari kekayaan dunia ini jangan bisa jadi sasuke sedunia. Dan itu ibaratkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena saking wabilahnya itu sangat tinggi. Yang beruntung itu kalau itu bisa dibuat. Ya di awal jadi yang paling ringan dulu. Ya selama ini barangkali dulu. Kalau sudah
berarti wis ngerti dasar yang selama ini belum ngerti dasar. Ini hikmah ngaji. Kemudian hadis yang lain niku dari Aisyah juga yang riwayatnya sama. Kalau yang atas itu tadi itu Muslim, yang bawah yang kedua ini Bukhari dan Muslim. Artinya sepakat menuruni dawuhe Aisyah radhiyallahu anha lam yakun an-nabiyyu ala syai'in min al-mawafil asyadda ta'abudan min wa'arakatil fajr. Nabi tidak pernah menjaga satu amalan sunnah yang lebih kuat daripada 2 rakaat sebelum subuh. Artinya Rasulullah boten ate nggih, boten ate absen, boten ate absen. Terus ya Aisyah itu kan serumah. Aisyah itu putranya apa? Gawai. Aisyah itu jenis Abu Bakar. Jadi dia paham. Dengan kan kepingin delok orang tua dengan kata bojo kula mesti coba. Nah katanya yang berani dan Aisyah itu dahulu atau semacam itu ya tidak bisa kita sangkal. Tidak bisa kita sangkal artinya memang Rasulullah tidak pernah tidak mengerjakan, tidak pernah tidak benar mengerjakan. Sehingga posisinya paling tinggi. Mafhum khulafah ini mu'akadah ini barangkali masih pernah dari Rasulullah ini karena sesuatu dan lain hal mungkin tidak mengerjakan, sehingga tingkat tingkat keutamaannya itu adalah di atas mu'akad, Dan itu hadis-hadis yang terkait dengan mu'akadah dan yang yang sehingga itu ada turun. Jadi mu'akadah kan kalau langsung terus di antara yang 12 itu yang tertinggi 12 itu dari. Nah sekarang yang rawatib dari mu'akadah, dia juga berdasarkan sunnah hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah rahimallahu imra'an shalla dan aksi qabla asri arba'ah. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar. Rahimallahu imra'an sholat qabla asri arba'ah. Jadi tingkatan ini sampai kali apa yang disampaikan oleh Ustaz Mufid tadi, orang ngaji posisinya sudah tiga. Rasulullah SAW pernah ngaji di masjid ini. Kemudian ada 3 orang datang. Satu langsung duduk dekat kiai Rasulullah. Satu duduk di belakang. Yang satu ngalim. Dari Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, orang yang 3 kriteria itu seperti apa Rasulullah? Orang yang dekat dalam sebuah majelis dengan dalam bahasa ini Rasulullah itu
Kemudian yang terakhir, yang tidak mengikuti dalamnya, maka toko apa bahasa saya, alih sebagai dalam negeri yang semacam itu orang yang semacam ini ya, justru tidak dikehendaki oleh Allah dan bahkan dilarang oleh Allah, akan dilarang oleh Allah. Kenapa ya? Milih kepingin didekati oleh Allah apa sekadar mendapatkan kebaikan, atau yang kepingin dilarang oleh Allah. Kami itu hidup itu pilihan, hidup itu pilihan, life is choice. Hidup itu adalah pilihan, bisa pilih yang terbaik, bisa pilih yang baik, atau tidak pilih sama sekali. Nah, baik kan tergantung pilihan apa ini, dan pilihan itu selalu berkait dengan keyakinan hatinya. Percaya bukan dan Rasulullah, lek percaya ya menunggu, lek percaya ya menunggu. Jadi ini yang pertama. Kemudian dari yang bagian Jumat ini supaya dengan paham semua, tidak sekedar kalau di sini kan ya memang intisari, tapi bukan berarti kita mungkin tidak berdasar hadis. Ya, saya mencoba untuk goyang-goyang referensi untuk memperkuat ini dan sekaligus memberikan pencerahan pemahaman. Bukan wakola jari Fathul Jari itu jadi kitab ngaji kitab Fathul Jari. Yang pada Jumat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah ila sholatul Jumat ya falyusalli ba'daha arba'ah. Seorang ketika sholat di antara kalian semua sholat Jumat, ketika kalian di antara kalian semua sholat Jumat, fal yusol ba'daha arba'ah, maka sebaiknya setelah sholat Jumat itu melakukan sholat 4 rakaat. Bagaimana dengan qobliyah? Kan betul qobliyah. Betul qobliyah tidak sama dengan rawatib. Tetapi bukan berarti dilarang. Bukan berarti dilarang. Silakan mau sholat berapa rakaat silakan sebelum khotib. Tapi sholat ini bisa jadi pertama sholat apa namanya ini dikasih ya tahiyat masjid, yang kedua sholat mutlak sakit sholat mutlak karena di sini tidak ada kok. Jadi sholat sunat kok mutlak karena perlakuan terhadap Jumat itu berbeda dengan sholat fardu. Jadi ini wong lanang iki, wong wedok kan ora. Oke, wong wedok kan ora. Ini saya belum baca. Belum baca. Tetapi kalau berdasarkan ini, berdasarkan hadis ini kan berlaku dari siapa saja. Tetapi kan persoalannya wong wedok kan nggak wajib. Tapi kalau bisa disampaikan orang yang wong wedok itu wajib. Ya nggak ada yang bilang nggak ada yang tapi yang ini jangan sudah. Bagaimana dengan nama itu wong wedok lewat sholat
awak ini ora tahu ngerti tadi kira-kira iya, sehingga tingkat keyakinan ini ya akan beda dengan mereka yang tahu dalilnya pasti. Nah, ketika keyakinannya ini pasti karena tahu dalilnya, inilah yang dimaksud hudurul qalb, hati-hati. Sehingga sholat sebenarnya bukan hanya gerakan dan bacaan. Arek cilik iso sholat, gerakan sholatnya iso. Ya loh, asli balik, ya iso. Yang dibaca dalam sholat, ya iso. Ya sebenarnya bapak-bapak iso. Tapi yang membedakan mereka dengan kita kan ini. Nanti di makalah ini ada mengatakan barang siapa yang sholat tidak diikuti dengan hadirnya hati, maka sholat tidak ada kosong. Kosong itu artinya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada fadilah sedikit pun. Kenapa kosong? Ya karena itu tidak hanya norok buntek. Iya, soalnya itu adalah norok buntek. Lah ngaji sebenarnya bagian dari pemahaman kita terhadap apa yang kita lakukan utama sholat dengan dalil-dalil yang kita ketahui sehingga ada sebuah keyakinan kuat. Ketika keyakinan kuat dan kita paham bahwa aku sholat ini menurut Rasulullah ini, sholat ini menurut Rasulullah ini, menurut Rasulullah ini, sehingga pemahamannya akan melahirkan dan ini tenang. Oh, ngerti, apa sih bodoh? Nah, sekarang dia bodoh. Ada sini, ini lebih asik daripada kita. Lebih terlihat, lebih berdialog, ini. Ada sini Pak. Apa? Ya seperti kita. Tapi ada sini ada yang ini. Dan sebenarnya kadang-kadang situ kayak Astagfirullah. Ya. ya sama beda ada sini pada sholat itu. Maka belajar sholat itu sudah tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Nah, ini kenapa kita membahas sholat dengan jawaban itu? Karena ini awal yang kasadu, yang makia berdi, yang kasadu, yang aku, yang makia aas, ila sholat, sholat dosa yang baiklah kasada. Api elek sholat selain ngeterni rukun-rukun wajib dan sunnah, tetapi tidak bisa lepas dari hudurul. Orang tidak akan pernah bisa khusyuk kalau tidak paham resep. Orang itu tidak akan bisa khusyuk ngomongnya sholat sampai nangis. Iya. Lu lihat kalau sering nangis, kalau sudah itu tak nangis. Saya biasa. Terus kebal. Oh, ketuaan ngomong gitu. Balik. Tapi kalau kita harus sampai dungo wonten ngarepe yang separuh nilai besar nangis karena paham yang kita ada. Apalagi kalau saya baca doa itu ngarepe yang separuh mereka tunggu ya.
Wa dzikir astagfirullahaladzim sholawat dan seterusnya. Itu kemudian muncul ayat berikutnya, doa berikutnya itu ya wikoya kalau lepas dari api neraka, salamatan selamat, babaro dan sebenarnya salamatan minannar, wafida Allah minannar. Ini belum benar-benar ini ya gak kena selalu menangis, mengambil ibadah ini. Apa sih kok nangis? Itulah pentingnya kalau ini ya sebenarnya ya memahami terhadap terutama sholat itu yang kita belajar kita pahami syukur-syukur kalau dalil-dalilnya sudah kita pahami. Bila aku bahkan biasa karena kita sudah paham, ya bahwa sholat itu kita mampu tadi itu jelas, tetapi ya terkait karya nomor itu badia kemudian kopia mana yang paling tinggi nilainya, mana yang makada, mana yang baru makada, ya selama ini barangkali masih ada yang tidak mengerti mungkin, tapi saya paham mengerti kabel ini berdilawan ada pertanyaan ini. Kalau ada pertanyaan ini silakan. Nomor Bu dan besok itu dia memahami artosipun dengan bacaan sholat. Kalau harus aneh banget, solusinya nama kali sholat sunat qobliyah subuh itu pun sunat apa yang diwas cekat panjang. So ibu kalau memang sedih Nomor siji memahami bacaan sholat. Ini sholat ilmu belajar ilmu itu tidak ada batas. Untuk imam menambah di tetapi memang beda antara anak dan orang tua. Karena yang katakan ta'alam sirot karena sialan kajian tahu, tapi lain ta'alam fitibat karena sialan belajar waktu muda itu gampang nyantol karena sialan kajian kaya wong nomor ini jilat memahat mungkin batu lalu wong wis tuwek karena siapa kayak mungkin di atas saya habis gak bekas tetapi percaya bahwa kalau dia itu tenang manusia salah tenang lima ila bisitati sobrika hati
Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dendel. Tapi ketika pulang dari ngaji dari pondok, kok kebetulan oleh hidayah Allah tidak tetesan dari waktu semakin lama semakin berarti ya kurang. Kalau kembali ke alat tangan listrik dan itu ya itu zaman waktunya kurang tenang lah. Sehingga dengan demikian apalagi sekarang dengan blog niki loh, ambek tunggu kok dia YouTube nih loh. Lalu sih blog sih ya, sih gitu lah sih. Dan niki loh, jadi niki kan tergantung pada siapa yang pegang. Nah, si pegang soal yang kedua sih nanti aku. Nah, si pegang soal yang kedua sih goblok. Yang untuk kebutuhan di bawah produk. Tapi kan kalau masuk ya enggak, ya untuk kebutuhan niki intelektual dan kebutuhan spiritual. Dan banyak. Pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Surat itu menurut Kanjeng Nabi